Hiking adalah perjalanan rekreasi sambil berolahraga, sedangkan trekking perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Sahabat alam harus tahu perbedaan hiking dan trekking. Sahabat alam, kembali bersama Rudy Osman di Gap Channel. Materi berikut ini adalah mengenal perbedaan hiking dan trekking serta manfaatnya. Keduanya mungkin dan sepertinya memang kelihatan sama-sama berjalan kaki. Padahal ada beberapa aspek penting yang membedakan keduanya. Berikut, hiking dan trekking adalah kegiatan rekreasi di luar ruangan atau kegiatan alam bebas. Memang kegiatan hiking dan trekking ini sangat banyak sekali peminatnya, dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua, bahkan dari berbagai profesi, organisasi, komunitas, dan sebagainya. Namun beberapa orang masih mengira hiking dan trekking adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya ada perbedaan. Lantas, apa sih perbedaan antara hiking dan trekking? Mari simak ulasannya bersama saya, Rudy Osman. Ada perbedaan mendasar antara hiking dan trekking. Jika kita lihat dari beberapa aspek ini, yang pertama adalah dari aspek durasi. Hiking berlangsung kurang dari 1 hari, antara 2 sampai 8 jam. Sedangkan trekking berlangsung di mana saja, bisa beberapa hari, 2, 3, mungkin 5 hari, bahkan seminggu, bahkan bisa 1 bulan. Pendakian sehari ada juga, biasanya disebut tektok. Hiking banyak dilakukan seperti di cagar alam, sedangkan trekking biasanya dilakukan di gunung seperti Gunung Rinjani, Gunung Lawu Merbabu, Gunung Dempo, Gunung Kerinci. Itu orang yang melakukan pendakian gunung disebut trekking. Trekking adalah bagian dari bagaimana kita melalui perjalanan dari sampai mendaki gunung ke puncak sampai pulang lagi. Itu adalah trekking. Yang kedua, kita lihat dari aspek persiapan. Hiking biasanya tidak banyak memerlukan perencanaan. Rute perjalanannya atau rute berjalan kaki sudah sering dilalui dan rutenya pun sangat jelas untuk diikuti. Sedangkan trekking atau seperti orang mendaki gunung itu masuk kategori trekking, memerlukan perencanaan yang ekstensif karena para trekker atau grup trekking diharuskan menandai rute yang akan dilalui atau ditaklukkan bila itu sebuah gunung yang baru didaki misalnya. Karena trekking tidak dilakukan di jalur yang ditandai, kecuali jalur itu memang sudah ada dalam bentuk peta atau jalur yang memang sudah jalur pendakiannya sudah sering didaki. Bahkan ada juga gunung yang memang jalurnya belum terbentuk, maka dari itu orang mendaki gunung melalui jalur-jalur yang belum dilalui atau belum terbentuk itu disebut trekking. Di aspek persiapan ini, terkadang pendakian dapat membawa pada hal-hal baru, seperti misalnya cuaca hujan deras yang tiba-tiba sehingga harus mencari jalan lain, sehingga meningkatkan durasi pendakian yang sudah direncanakan. Jadi, di trekking ini harus memiliki kebutuhan yang cukup, dari mulai perencanaan, dari mulai perlengkapan, dari mulai perencanaan logistik, dan sebagainya. Dan di trekking ini juga, para trekker perlu menyiapkan
ransel atau keril yang dipenuhi dengan barang-barang perlengkapan dan logistik konsumsi yang diperlukan selama berkegiatan. Dan hal ini juga beda dengan hacking yang durasinya bisa 2 atau 8 jam. Para tracker mengharuskan membuat perencanaan durasi atau waktu tempuh perjalanan, hingga mereka juga akan menghitung dan menentukan jatah kebutuhan pokok mereka. Berikutnya yang ketiga adalah aspek jalur. Hacking biasanya berada di tengah hutan, seperti saya bilang tadi, misalnya di cagar alam atau hutan lindung dan sebagainya, dan bisa juga gunung, perbukitan atau lingkungan alam, dan biasanya sudah ditandai jalurnya dan sering digunakan oleh para pejalan kaki. Sedangkan trekking membawa seseorang untuk menjelajahi alam dengan cara berjalan kaki, memberi mereka pengalaman langsung dari lokasi yang indah yang mungkin tidak dapat diakses oleh orang lain. Aspek yang keempat adalah intensitas. Hiking bisa dikatakan sebagai kegiatan rekreasi karena banyak yang menganggapnya sebagai kegiatan akhir pekan atau hobi pribadi. Karena hiking juga bisa disebut sebagai jogging yang bisa dilakukan di tea walk atau jalur lorong perkebunan teh. Sedangkan intensitas untuk trekking berlangsung di medan yang berbeda dalam jangka waktu yang lama. Kekuatan mental dan fisik harus dimiliki oleh para trekker, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai para pendaki gunung. Sobat alam, tingkat kebugaran yang dibutuhkan dalam kedua aktivitas hiking dan trekking sangat berbeda. Bahkan untuk trekking itu dibutuhkan latihan fisik, bahkan skill ilmu berkegiatan di alam bebas, dari mulai manajemen dasar, navigasi, botani geologi, mountaineering, dan sebagainya. Berapa jauh dari kenyamanan rumah untuk waktu yang lama dapat membuat seseorang merasakan ketidaknyamanan. Namun, pemandangan dan pengalaman yang diterima oleh para trekker atau pendaki gunung membuat semuanya sepadan dengan tantangan yang sudah mereka hadapi. Sahabat alam, dengan mengenal perbedaan hiking dan trekking ini serta manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, saya harap sahabat alam bisa memilih kegiatan mana yang cocok untuk sahabat alam, disesuaikan dengan fisik dan usia. Sahabat alam, sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat dan berguna, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya bersama saya Rudi Augusman di channel ini. Oke, sekian materi ini. Saya Rudi Augusman bersama Gip Channel. Salam kali.